ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak. Ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak. Bahkan pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, bertemu lagi dengan saya di channel ini. Alhamdulillah, apa kabar semuanya? Semoga kita sama-sama mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang keutamaan ataupun fadilah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada kali ini saya akan membacakan beberapa ayat dari Al-Qur'an yang menganjurkan kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan kemana-mana. Insyaallah kita akan sama-sama mendengarkan. Bismillah. A few moments later. Keutamaan zikir secara umum. Seandainya tidak ada ayat Al-Quran atau hadis baginda Rasulullah SAW yang menerangkan tentang pentingnya zikrullah, sudah semestinya seorang hamba tidak melalaikan zikrullah sekejap pun. Sebab karunia, pemberian, dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya sangat banyak dan tidak ada batasnya. Ya Allah. Karena menyebut, mengingat dan mensyukuri yang Maha Memberi merupakan fitrah seorang hamba. Ya, betul ya. Jadi kalau kita bisa umpamakan ketika satu orang yang telah berbuat baik kepada kita, insya Allah dengan fitrah kita sebagai manusia, tanpa kita disuruh untuk memujinya, kita pasti sudah secara normal, secara alami untuk memberikan pujian kepada orang itu dengan ucapan alhamdulillah, terima kasih telah menolong saya. Kemudian kita juga bercerita tentang kebaikan orang itu mungkin kepada teman kita, kepada istri kita, kepada anak kita, bahwasanya kita pernah ditolong sama satu orang. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak karunia, dari mulai nikmat kehidupan, nikmat diberikan badan yang bagus, pengetahuan, dikasih mata, dikasih hidung, dikasih telinga. Maka ini kenikmatan yang tidak terbatas banyaknya. Alangkah sombongnya kalau kita tidak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan lanjutkan. Namun, seandainya bersamaan dengan itu terdapat ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis baginda Nabi SAW, nasihat, serta contoh dari para ulama yang tiada henti memberi semangat kepada kita agar selalu berzikrullah, maka sudah tidak perlu lagi ditanyakan mengenai keberkahan dan nur zikrullah. Jadi dengan keberkahan berzikir ini kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi nurnya, sudah tidak perlu lagi dipertanyakan. Karena Allah juga perintahkan untuk berzikir dan Rasulullah SAW juga memerintahkan kita untuk berzikir. Dan para ulama telah memberikan kita semangat untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan sama-sama mendengarkan beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat tentang zikir. Ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Artinya, maka ingatlah kepadaku, niscaya aku pun mengingatmu.
dan bersyukurlah kepadaku dan jangan kamu ingkari nikmatku. Ini dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Jadi pada ayat ini dijelaskan, ingatlah kepada Allah, maka Allah pun akan ingat kepada kita, dan bersyukurlah kepada Allah dan jangan sekali-sekali kita mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua, fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha indal masy'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhallin. Artinya, maka apabila kamu pada waktu haji telah bertolak dari Arafah, maka berzikirlah kepada Allah, berhentilah di Musdalifah, dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang tidak mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 198. Masya Allah, indah sekali ya ayat Al-Quran ini. Jadi ayat ini turun ketika waktu pelaksanaan haji. Jadi di dalam haji kita juga disuruh untuk berzikir kepada Allah. Masya Allah. Baiklah, kita akan sama-sama mendengarkan ayat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب Sadaqallahul azim. Artinya, apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut, yakni membangga-banggakan nenek moyangmu, atau bahkan berzikirlah lebih banyak dari itu. Maka di antara manusia ada yang berdoa, ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia. Maka apa yang ditakdirkan untuknya di dunia, ia akan mendapatkannya. Dan tiadalah baginya bagian di akhirat. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan peliharalah kami dari siksa neraka. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan Allah sangat cepat perhitungannya. Ini Quran surah Al-Baqarah ayat 200 sampai 202. Masya Allah, ayat ketiga ini sedikit lebih panjang dari ayat pertama dan ayat yang kedua. Di sini disebutkan kita untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti menyebut atau membanggakan nenek moyang kita. Bahkan disebutkan lagi, berzikirlah lebih banyak dari itu. Kemudian di sini juga ada disebutkan tentang orang yang meminta, yakni berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berdoa untuk mengharapkan dunia saja. Dan Allah sudah tetapkan
apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk yang di dunia, maka dia akan mendapatkannya. Kemudian tidak ada bagian untuk orang seperti ini di kehidupan akhirat. Jadi semoga kita bukan golongan yang pertama ya. Tapi jadilah golongan yang kedua, yakni ada yang berdoa kepada Allah, ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala tegaskan, itulah orang-orang yang mendapatkan bagian dari apa yang mereka usahakan. Jadi semoga kita mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Baiklah, kita akan membahas sedikit faidah. Jadi setelah 3 ayat yang kita baca tadi, di sini ada faidah. Sebuah hadis menyebutkan bahwa ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak. Ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak. Bahkan pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama, orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan zikir yang istiqomah, maka doa yang dipanjatkan oleh orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak akan ditolak, bahkan pasti akan dikabulkan. Kemudian orang yang dianiaya, dan yang terakhir adalah pemimpin yang adil. Nah, ini penjelasan dari kitab Jami'us Shaghir. Jadi ada 3, sebuah hadis menyebutkan bahwa ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak. Yang pertama, orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang yang dianiaya. Jadi kita jangan sampai menganiaya seseorang. Nah, karena ketika orang yang teraniaya ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur-syukur doanya doa yang baik. Kalaulah doanya yang buruk, maka keburukan itu akan menimpa diri kita. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian kalau kita yang teraniaya, karena doa kita insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka doakanlah kebaikan untuk orang yang menganiaya kita. Karena sesungguhnya doa itu akan kembali kepada orang yang mendoakan. Kemudian pemimpin yang adil. Jadi setiap kita adalah pemimpin ya, pemimpin bagi adik kita. Kalau kita sudah menikah, pemimpin untuk keluarga kita, maka kita mesti adil. Maka insya Allah dengan keadilan yang kita miliki ini, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka insya Allah doa kita pun tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman semuanya, saudara-saudaraku dimanapun berada, sangat penting ya bagi kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal sekali kita harus meluangkan waktu kita untuk berzikir di pagi hari, yakni setelah sholat subuh, dan berzikir di sore hari, yakni setelah waktu sholat asar. Zikir yang dibaca yang umum saja. Pertama, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tasbihat, tahlil, tahmid, kemudian takbir. Minimal sekali 100 kali. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Minimal 100 kali. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Salawat minimal 100 kali. Nah, bagaimana kalau lafaznya? Lafaz yang paling mudah adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Atau kalau mau lebih sedikit panjang, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, minimal 100 kali setiap hari. Pagi, kemudian sore hari. Dan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah, sambil mengingat kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Maka insya Allah hati kita menjadi tentram, aman, damai. Dan di sore hari juga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sekurang-kurangnya 100 kali. Astagfirullah. Jadi tasbih, tahmid, tahlil, takbir, kemudian kita bersalawat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah rasakanlah kebaikan yang kita akan dapatkan. Kalau teman-teman sudah istiqomah, maka boleh disampaikan kesan dan pesannya, dan insya Allah kita semua mendapatkan kebaikannya. Baiklah, di ujung video kali ini saya
mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan bagi teman-teman semua yang baru melihat video ini atau baru gabung ke channel ini, jangan lupa untuk di like, kemudian share dan subscribe video ini jika video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kemudian jangan lupa untuk membuat komentar ya, sampaikan kesan dan pesan yang bisa diambil dari video ini, ataupun setelah teman-teman nanti mempraktekkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang dirasakan juga boleh disampaikan pada komentar di bawah. Sehingga nanti pada pembahasan zikir yang selanjutnya saya akan bercerita juga tentang manfaat yang dirasakan oleh teman-teman semuanya. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup majelis ini dengan doa kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.